Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Silaturahim segmen kita itu adalah Hikayah Pesantren. Dan kali ini saya sedang ada di Magelang di pesantren Darur Royan yang ada di Secang, Magelang. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Darur Royan, Kiai Al-Haj Lukman Hakim, alumni Gontor tahun 1995. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hal. Alhamdulillah, kunna bi khair insyaallah. Saya senang sekali nih masuk sini. Masya Allah. Hawanya sejuk. Masih sawah di kanan kiri. Dulunya nih gimana nih, Ustaz? Antum ketemu tanah ini? Jadi ceritanya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tanah ini adalah tanah ibu saya. Jadi tanah pemberian dari ibu saya ketika dulu kakek saya itu sudah punya pondok, tapi pondok sepuh dan berada di tengah desa, itu tidak memungkinkan untuk kita bangun kembali karena sudah berhimpitan dengan rumah-rumah masyarakat. Maka ibu saya menyarankan supaya tanah ini dimanfaatkan untuk meneruskan kembali perjuangan kakek saya, namanya Kiai Haji Yusuf Siraj. Dan alhamdulillah tahun 2004 kita mulai membangun pondok ini. Kemudian 2005 mulai kita tempati. 2005 berarti, 2005. Antum kesini 2005. Dulu 2005. Sawah apa di sini, San? Dulu ketika kita mau membangun ini di sini masih berupa padi, San. Sawah. Berupa sawah dan sangat sepi sekali. Sangat sepi sekali. Jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Mungkin ya rumah yang paling dekat dengan pondok kita ini sekitar 300 meter. Oh. Setelah itu kita mulai membangun pondok ini. Setelah terbangun, kemudian kita mulai dengan mengajari anak-anak sekitar pondok. Ngajari apa, Ustaz? Ngajari Al-Quran, mengajari kitab-kitab fikih, dan lain sebagainya. Makanya pembelajaran di sini dulu pada awalnya itu hanya pada waktu sore hari dan malam hari. Oh, siangnya masih sekolah mereka. Masih sekolah. Pagi siang sekolah. Sekolah. Oh, jadi pas 2005 itu berarti masih hanya siang, sore sampai malam. Iya. Al-Quran, Iya, Al-Quran, fikih, kemudian sedikit pelajaran ilmu agama lah ya. Kita transferkan ke masyarakat. Kemudian setelah setahun ada usulan dari masyarakat bagaimana kalau anak-anak yang sekolah ini pulangnya tidak ke rumah tapi ke pondok. Alhamdulillah setelah itu anak-anak yang ada di SMP dekat kita ini kan dari sini ke SMP hanya 150 meter. Ya. Itu terutama yang jauh-jauh rumahnya itu mereka kembalinya ke pondok. Oh, iya. Ke pondok. Setelah sampai di pondok, kemudian belajar ilmu agama. Selama 24 jam, kecuali ketika belajar di SMP, mereka berada di pondok. Ya. Nah, kemudian, itu berjalan hampir 10 tahun. Kan? 10 tahun? Hampir 10 tahun. Oh, begitu ya sistem pertamanya ya? Jadi, anak-anak kita masih masuk ke sekolah-sekolah sekitar pondok. Tapi nginep mereka? Nginep. Oh, tetap nginap ya? Nginep. Sekolahnya di luar pondok, terus belajar agama sore sampai malam di sini. Iya. Oke, selama 10 tahun. Selama 10 tahun. 2005 sampai 2005 sampai 2015 ya. Oke. Kemudian memasuki 2016, kita memulai membuka namanya BIMAGU, bimbingan masuk Gontor. Oh, oke. Masuk Gontor, terutama untuk anak-anak yang dari daerah Magelang dan sekitarnya. Magelang, Temanggung, Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo.
yang mau masuk Gontor, masuk Gontor, dibimbing di sini. Bimbing itu saja tidak setiap hari Ustaz, karena kita masih ada santri. Jadi kita mengadakan bimbingan masuk Gontor itu hanya pada hari Sabtu sore sampai Ahad sore. Kita menyebutnya weekend. Ya, weekend ya. Dari mulai asar hari Sabtu sampai asar hari Ahad. Ya. Itu kita laksanakan selama 25 kali pertemuan. Dan alhamdulillah dari bimbingan itu santri-santri Gontor yang dari Magelang yang dulunya hanya bisa dihitung dengan jari karena memang sedikit, alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai bertambah puluhan, alhamdulillah sekarang sudah ratusan yang masuk ke Gontor, entah itu yang di Gontor Putra maupun yang di Gontor Putri. Kemudian setelah itu sampai di masa pandemi karena ada virus corona itu, kebetulan Gontor membuat aturan baru bahwa semua santri yang mendaftar atau calon santri yang mendaftar harus menggunakan ijazah asli. Itu mungkin Allah memberikan hikmah ke kita. Ya. Sehingga pada waktu itu kami beserta para pengurus berusaha untuk bagaimana caranya kita sekarang sudah tidak lagi mempunyai santri yang mereka keluar untuk sekolah kalau pagi hari sampai siang hari, tapi mereka betul-betul santri kita yang sekolahnya di sini. Iya. Nah, kebetulan pada waktu itu anak-anak yang sekolah di luar itu kan diliburkan hampir 3 tahun. Oh, pandemi. Ya, jadi ada beberapa santri yang masuk sini di awal tahun itu sampai akhir pandemi mereka sudah lulus dari SMP itu. Padahal belum pernah belajar apa-apa di pondok kita ini. Iya. Makanya setelah itu kita membuka KMI. Membuka KMI total 100% KMI, pelajarannya semua kita ajarkan. Tidak ada yang tidak kita ajarkan. Hanya saja mungkin karena kita ini di lingkungan yang memang harus menjaga kearifan lokal, maka pada waktu sore hari, terutama pada sholatil asar sampai menjelang isya, itu kita tambahi santri itu dengan pembelajaran kitab kuning. Oh, jadi sistem pendidikannya yang mulai sekarang itu berarti 2017 dimulai? Ya, 2017. Itu full KMI Gontor? Full KMI Gontor. Full KMI Gontor, tapi ada beberapa tambahan, pengayaan lokal lah ya? Ya, pengayaan. Apa saja, Ustaz? Itu yang pertama kita ajarkan ke anak-anak itu Ta'limul Muta'alim. Kitab kuning itu ya, Ta'limul Muta'alim. Itu berapa lama itu Ta'limul Muta'alim? Itu kita sampaikan hampir setengah tahun. Setengah tahun ya? Setengah tahun itu. Tiap hari Kamis. Oh, seminggu sekali lah ya? Seminggu sekali. Oh, oke. Terus? Kemudian selain itu ada Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu untuk menguatkan akidah para santri. Yang kalau di Gontor, itu sebetulnya kalau kami mempelajari hampir sama persis dengan kitab Usuluddin. Usuluddin ya, oke. Setelah itu ada lagi tambahan Fathul Qorib untuk fikihnya. Fathul Qorib, itu fikih? Fikihnya. Dan itu juga tidak jauh berbeda dengan fikih Gontor yang kelas 1 maupun kelas 2. Fikih ya? Ya. Itu. Dan alhamdulillah dengan tambahan itu anak-anak semakin senang. Semakin senang dan mereka bisa menikmati lah pembelajaran itu. Tujuan kita apa? Supaya nanti ketika anak-anak itu sudah pulang dari Gontor dan mereka mulai berdakwah di masyarakat, mereka sudah mengenal kitab-kitab itu. Bahkan sebelum masuk Gontor ya? Iya, bahkan sebelum masuk Gontor. Jadi mereka nggak kaget lagi ya kalau sudah bisa bahasa Arab di kelas nanti kelas tinggi itu, kan ada juga kitab di Gontor Fathul Kitab itu, Fathul Kutub, mereka udah terbiasa juga. Terbiasa, walaupun sebetulnya modalnya ya kurang karena memang waktunya hanya sebentar. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya pembelajaran di Gontor itu akan semakin paham. Ya. Sudah dikenalkan dulu kitabnya, belajar bahasa, nah semakin paham lah ya mereka ya.
betul Ustaz. Ini udah berjalan berapa tahun, Ustaz? Ini berarti kalau 2017 sampai sekarang, ini sudah hampir 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Jadi sesantri setiap tahun berganti, Ustaz? Berganti. Oh. Sebetulnya gini, Zat. Ya. Kita mempersilahkan santri itu untuk meneruskan kembali pembelajarannya KMI itu sampai kelas 6. Tapi selama hampir 6 tahun ini, anak-anak yang ada di sini ini semuanya daftar ke Gontor. Oh. Dan alhamdulillah sebagian besar diterima. Sebagian diterima, dan terutama untuk setahun yang lalu, anak-anak kita ada 52 anak. Ini alhamdulillah yang diterima akselerasi itu ada 48. Akselerasi itu berarti dia yang kelas 1 langsung kelas 2. Masuk kelas 2. Ya, kemudian yang satu intensif di sini alhamdulillah bisa lulus ke kelas 3 intensif. Oh, jadi langsung di sana kelas 3. Kelas 3 intensif. Oh, kelas 3 intensif dan kelas 2. Ya. Terus, setahunnya belajar di sini. Nah, sisanya itu ada yang tidak mau ikut akselerasi. Oh, memang mau kelas 1 ya? Mau mengulang. Mau mengulang. Dan ada yang mendaftar di Pondok Pemerintah Zaka. Oh, ada yang di tempat lain lah ya? Ada 3 santri kita yang alhamdulillah di Pondok Pemerintah Zaka juga bisa ikut akselerasi. Di sana akselerasi juga kelas 2 juga berarti? Alhamdulillah. Bisa. Jadi rencana antum sampai kapan sistem ini akan diberlakukan? Mungkin sistem ini akan berlaku sampai nanti ujian yang ada di Gontor itu dilaksanakan sebelum ujian nasional. Bulan Juli ya. Dan ini biasanya 20 tahun lagi dong. Siklusnya ada aja 8 tahunan. Oh, 8 ya? 8 sampai 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap mempersiapkan seandainya anak-anak kita ini nanti mau kelas 2 di sini, kelas 3 di sini, sampai kelas 6. Tetap akan kita siapkan untuk pembelajarannya seperti Gontor. Persis seperti Gontor ya. Jadi full pembelajaran ya. Full pembelajaran KMI. Seperti KMI Gontor itu ya. Iya, Ustaz. Jadi rencana antum ke depan seperti apa, Ustaz? Ma'had Darur Royan ini, Ustaz. Kita tetap afiliasinya ke Gontor. Oke. Harapan kita nanti kita juga bisa mengurus muadalahnya. Artinya bukan hanya muadalah KMI-nya, tapi juga bisa muadalah dari Kemenaknya. Sehingga nanti ke depannya, seandainya Allah mengizinkan kita untuk ikut membimbing anak sampai kelas 6, itu juga mereka bisa mendapatkan ijazah dari pondok kita. Dan ijazah itu ijazah yang sudah diakui oleh negara. Gitu. 120 anak berarti ya syaratnya ya? Syaratnya 120 anak. Syaratnya 120. Berarti mempertahankan, ini kan sekarang berarti berapa? Ini ada komplit, ada 50 anak tahun 50 anak tahun ini ya. Mempertahankan mereka sampai kelas 2 ya. Tapi kita tidak memaksa. Oh, tidak memaksa ya? Pokoknya mereka kita siapkan ke Gontor gitu ya? Gontor karena Gontor lebih siap segalanya. Iya. Dan saya yakin walaupun mereka hanya setahun di sini, insya Allah nanti suatu saat mereka juga akan kembali ke sini. Sebagian lah, bukan semuanya ya, bukan semuanya. Mereka ke Gontor juga diharapkan nanti kan jadi kader-kader bisa itu ya, balik kampung ke sini ya. Insya Allah. Ya. Makanya hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kerawan beliau, Al-Ustadz Kiai Al-Had Akbar Zainuddin MM. Tadi saya bingung, kok MJW itu apa? Ternyata manjada. Nama saya itu di mana-mana saya tulis itu Akbar Zainuddin MJW. MJW. Memang alhamdulillah itu berarti misi saya berhasil. Biar orang bertakon-takon ini MJW ini apa itu. Ternyata apa? Manjada wajada. Dan saya sangat bangga, berarti santri saya tahun ini itu insya Allah gelarnya MCW. Iya. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, dan kami mohon doanya Ustadz, semoga cita-cita kami, anak-anak kami, santri-santri kami ini betul-betul dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin. Menjadi
ahlil ulumid diniyah wal amah. Amin, amin, amin. Menjadi hafidhin wal hafidhul Quran. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali dan semoga antum selalu diberikan umur yang sehat, Amin, amin, amin. barokah, Amin. manfaat, Amin. dan apa yang dititipkan Allah kepada antum ini selalu memberikan motivasi yang besar kepada santriwati, santriwan kami dan Amin, santriwan, amin. santriwati di luar sana. Amin, amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Allahu yubariku fikum. Amin, amin. Insyaallah. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin, amin. Pondok amin, ini selalu berkembang. Amin, amin, amin. Pondok amin. ini bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Amin. Demikian teman-teman sekalian, obrolan kita hikayah pesantren Darur Royan. Darur Royan namanya apa Ustaz artinya? Darur Royan itu artinya tempatnya orang-orang yang senang berpuasa. Berpuasa? Iya. Jadi Ar-Royan itu kan nama pintu surga bagi orang-orang yang ketika di dunia senang berpuasa. Harapan kita ini kan hanya tabarukan kalau bahasanya kita itu. Semoga anak-anak ini bisa melanggengkan puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, kemudian puasa-puasa sunnah yang lain. Masya Allah. Barakallah. Okay. Ila liqa fi waktu nahar. Syukran. Insyaallah. Masya Allah. Sehat-sehat selalu Ustaz. Jangan bosan kesini. Siap. Yang mau udara dingin, suasana desa, itu datang sini. Saya senang sekali nih istirahat di sini, benar-benar ini full istirahat tanpa ada kebisingan. Tapi sayangnya sinyal masih ada, jadi nggak bisa lepas juga kita sama handphone. Ilalika fi waktu nahar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang ada di Magelang, di pesantren Darur Royan. Ini pesantren yang sejuk sekali, pesantren yang indah dan nyaman sekali untuk belajar. Saya seminar motivasi Manjada Wajada 8 kunci sukses santri dan santriwati. Semangat mereka luar biasa. Manjada Wajada, Manjada Wajada, Manjada Wajada. Manjada Wajada. Darur Royan.